Halo kawan Saran Mesin, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Kali ini saya Edo Permanadita bakal mereview mobil yang keren banget dari merek Jeep. Jeep Compass, SUV yang paling kecil yang dimiliki Jeep yang dijual di tanah air saat ini. Kalau yang lain kan identik Jeep, mobilnya besar-besar. Nah, kalau ini sekarang yang ukurannya compact, SUV compact, namanya Jeep Compass. Nah, seperti apa fitur-fiturnya, terus juga apa saja keunggulannya yang dimiliki sama Jeep Compass ini, kita akan ulas lebih dalam. Dan jangan kemana-mana, tetap tonton terus video ini. Nah, ini dia mobilnya, Jeep Compass. Nah, seperti yang kita ketahui, Jeep Compass ini akhir 2021 lalu hadir dalam bentuk facelift. Jadi ada beberapa penyagaran di eksterior maupun interiornya. Nah, seperti kita lihat di bagian depan itu tampil beda banget. Jadi dibanding yang lama, ini terlihat lebih segar, lebih aura gagahnya lebih keluar dan juga lebih mewah. Di Indonesia, Jeep yang saat ini di bawah naungan PT Das Motor Indonesia hanya menghadirkan Compass dalam satu varian aja. Jadi ini varian limited, tipe limited. Jadi cuma ada satu. Nah, tipe limited ini termasuk komplit. Dari eksteriornya udah ada beberapa aksesoris tambahan dan juga di interiornya tapi lebih mewah yang di versi facelift ini. Nah, sekarang kita bahas dari eksteriornya dulu ya, di bagian depan. Nah, grillnya juga sekarang udah sebenarnya mirip dibanding yang sebelum facelift, tapi bentuk grillnya ini di kisi-kisinya ini agak sedikit beda, dan ini sebenarnya bukan nggak bolong ya, cuman kayak aksennya aja dia jaring. Terusnya lampunya depannya ini nih, sekarang teknologinya udah canggih banget. Kalau yang lama masih pakai halogen, sekarang udah pakai LED. Terus juga di atasnya ada DRL, teknologi DRL-nya yang bisa menyala saat siang hari, dan juga lampunya juga bakal lebih terang karena udah dilengkapi dengan LED plus proyektornya. Nah, lampunya ini juga udah dilengkapi dengan teknologi cornering lamp. Jadi kalau kawan Saran Mesin lagi belok ke kiri atau ke kanan, sorot lampunya nanti akan ada tambahan sorot lampu supaya lebih terang di sisi yang sedang dituju. Nah, terus di bawahnya ini ada fog lamp. Fog lampnya ukurannya sekarang lebih kecil, tapi meskipun lebih kecil, daya terangnya juga pastinya bakal optimal. Terus di bawahnya ini ada aksen silver metaliknya untuk memperkuat kesan mewah. Nah, terus kita sekarang geser ke bagian sampingnya. Kalau kita lihat sebenarnya dimensinya Jeep Compass ini proporsional sih kalau menurut saya. Dibilang kecil enggak, terlalu besar juga enggak. Jadi emang untuk SUV yang penggunaan dalam kota yang ukurannya nggak terlalu besar, ini terbilang dimensinya kompak. Karena dia Jeep Compass punya panjangnya tuh 4,3 meter, sekitar 4,3 meter, terus lebarnya 1,8 meter dan tingginya sekitar 1,6 meter. Jadi dimensi yang kompak ini bakalan nggak menyulitkan untuk digunakan di dalam perkotaan yang macet, terus atau lewat gang-gang sempit, jalan-jalan sempit, nggak terlalu merepotkan untuk melewati jalan itu. Dan juga karena mobil buatan Jeep identik sama kemampuan off-roadnya, ini juga bisa diklaim diajak bertualang ke alam bebas. Jadi yang untuk semi-semi off-road lah ya, atau jalan-jalan yang kalau ke perbukitan atau lewat jalan-jalan yang agak kurang bagus, tanah atau batu, ini masih bisa diajak melewati jalan tersebut. Bodinya yang saya bilang proporsional makin menarik karena ada paduan two-tone. Jadi di pilarnya sampai atapnya ini sekarang ada aksen warna hitam ya. Jadi itu memberikan nuansa yang unik dan berbeda, dan karakternya makin kuat di Jeep Compass ini. Terus juga kita lihat di bagian velgnya. Ini velgnya sekarang ukurannya lebih besar, 18 inci, dibalut ban Bridgestone ukuran 25 55 ring 18. Dan di bagian wipernya sudah menganut sistem frameless, jadi full karet ini di bingkainya. Jadi terlihat lebih mewah dan lebih modern. Terus juga, apaan nih?
Kok ada cicak sih? Kok ada cicak di sini? Apa ya? Entahlah ini maksudnya apa. Oh, bohongan ya? Kirain beneran cicak. Nggak tahu juga itu maksudnya apa, ada cicak di sini. Ini lucu banget loh. Ada bentuk cicak di cover dari wipernya ini. Terus juga memang di Jeep ini banyak banget, ada beberapa sih, nggak banyak, ada beberapa simbol-simbol unik yang tertanam di mobil ini ya. Jadi nanti kita insert ya, ada logo Jeep lawasnya Willys yang terkenal itu, terus juga ada beberapa logo grill-grill dari Jeep lama yang ditempatkan di beberapa bagian di interior mobil ini. Jadi kayaknya kalau buat 17 Agustusan lomba, ini mobil bisa dipakai buat lomba nih. Jadi coba tebak, ada beberapa logo unik yang ada di mobil ini. Itu tadi cicak itu yang unik banget. Yaudah, kita langsung masuk ke bagian dalamnya aja yuk. Nah, sekarang kita udah ada di bagian dalamnya. Jujur aja saya suka banget sama bagian interiornya, terlihat mewah, apalagi juga materialnya ini di dashboardnya soft touch, dan juga desain atau layout dari dashboardnya ini terlihat elegan sekali ya. Jadi ada kayak beberapa susun gitu, beberapa baris. Di atasnya ada monitor sekarang yang ukurannya 10 inci. Terusnya di bawahnya ada kisi-kisi AC. Ini juga ada beberapa pengaturan. Terus juga ini untuk mengatur audio, AC juga. Nah, di bawah sini ada buat ngecharge handphone, sistem wireless. Nah, kita sekarang bahas satu-satu deh. Ini di bagian monitornya ini dapat menampilkan beberapa fitur. Jadi ada radio dan juga udah bisa yang terkoneksi dengan handphone. Terus ada USB-nya. Ini ada pengaturan AC. Terus yang di tengah sini ada navigasi. Jadi ada bisa memunculkan peta. Jadi kawan sonen mesin yang lagi pakai mobil Jeep Compass ini nggak perlu khawatir bakal nyasar, karena ini sudah dilengkapi dengan navigasi yang detail sekali. Ini juga layarnya layar sentuh ya, jadi enak banget dioperasi, ini mudah sekali. Terus juga ini bisa terkoneksi dengan handphone tadi yang saya bilang. Terus ini di bagian kanannya ada beberapa pengaturan fitur. Jadi kalau mau mengaktifkan atau merubah settingan bisa dilakukan di sini. Ini juga keren sekali sih, ada rear view kamera. Jadi waktu nyetir dengan monitor ini bisa melihat tampilan persis di belakang mobil, situasinya seperti apa atau mobil apa yang ada di belakang. Ini bisa terbaca di sini. Oke, terus di bagian setirnya nih. Jadi di bagian setirnya terlihat mewah sekali, ada logo Jeep di sini. Terus juga dibalut lapisan kulit yang enak digenggam. Memang agak lebih tebal, tapi waktu saya genggam tuh terasa kokoh, terasa kuat ya. Jadi enak banget. Dan ini ada beberapa pengaturan untuk displaynya ini, indikatornya. Ada beberapa setelan, RPM, terus kecepatan mobil, dan juga rata-rata pemakaian bahan bakar. Nah, yang menariknya, sistem audio dari Jeep Compass ini sudah menggunakan perangkat dari Alpine. Jadi speaker-speakernya itu udah dilengkapi dengan speaker dari Alpine yang kualitasnya udah pasti oke punya. Alpine kan memang merek audio legend lah ya dari Jepang. Nah, menariknya lagi, kalau di mobil-mobil lain kan biasanya pengaturan audionya, volumenya atau tracknya itu dari sini ya, dari kita pakai jempol untuk pengoperasiannya. Tapi di Jeep Compass ini pengaturannya itu dari belakang sini nih, bagian belakang ini unik banget. Kalau yang nggak mungkin nggak bakal tahu ya, ada tombol volume dan pengaturannya untuk audio di bagian belakang sini. Kalau biasa kan mobil pakai pedal shift, ini diganti sama tombol audio di balik setir ini. Ini keren banget sih. Terus juga untuk pengaturan lampunya ini ada di bagian kanan, bisa otomatis. Jadi kalau cuaca mendadak gelap atau masuk ke basement gedung yang suasananya gelap, otomatis lampunya bisa nyala. Terus ini ada level
cahaya lampunya bisa diatur juga sudutnya, mau agak ke atas atau ke bawah, ini bisa diatur dari sini. Terus juga sekarang kita beralih ke, oh ya sebelum ke sini, jok ini terasa nyaman waktu diduduki karena udah dilengkapi dengan lapisan kulit, dan gak hanya sekedar kulit, di bagian punggungnya ini juga ada pori-porinya, jadi biar lebih nyaman, gak terasa gerah di bagian punggung karena udah ada pori-porinya. Ini bakalan lebih nyaman banget sih kalau untuk perjalanan jauh. Nah sekarang kita ke bagian tengahnya sini. Di atas monitor, di bawahnya monitor tadi yang 10 inci ini ada beberapa tombol untuk mengaktifkan beberapa fitur. Ini ada tombol auto startup, terus juga ada kontrol traksi dan hazard. Ini ada sensor parkirnya, dan ini ada aktif park sense. Jadi ada fitur yang untuk mempermudah kita saat melakukan parkir paralel. Jadi kalau dipencet tombol ini kita nggak usah pegang setir lagi untuk membelokkan kemudi waktu mau parkir. Jadi secara otomatis nanti dia bisa mendeteksi adanya ruang yang memungkinkan mobil ini untuk parkir. Oh ya, di interior ini makin mewah karena juga dilengkapi dengan panoramic sunroof. Ini di atas saya ada panoramic sunroof. Pengaturannya juga mudah sekali, hanya tinggal tekan sekali, dia langsung otomatis tutupnya ke belakang. Terus kita pencet sekali lagi, kacanya bisa langsung kebuka. Interiornya terlihat lebih lega karena adanya panoramic sunroof ini, dan ini berguna banget buat kalau kita lagi ke pegunungan atau yang nuansa alam. Ini buka sunroof tuh kelihatan lebih segar gitu ya, terasanya lebih segar karena udaranya masuk ke dalam mobil tuh lebih enak lah. Apalagi udara pegunungan kan yang nggak kita temuin di perkotaan, ini bakalan ngebantu sekali. Konsonan mesin juga bisa lihat nih, awannya lagi bagus. Terus oh ya, mumpung saya masih ingat juga, mobil ini udah dilengkapi dengan electric parking brake. Jadi cuman tinggal sentuh aja udah bisa rem parkirnya itu udah berfungsi, jadi nggak yang manual kayak mobil dulu yang ditarik-tarik, nih tinggal pencet aja. Oke, sekarang kita duduk ke bagian belakang, kita cobain bagian belakangnya. Nah, kita cobain di kursi belakangnya. Tadi di kursi depan ini setelannya udah yang nyaman banget buat saya nyetir, jadi kakinya udah enak juga, posisi sandaran punggungnya juga udah enak. Tapi di belakang masih tersisa legroom yang cukup luas. Jadi meskipun dari luar kelihatannya ini mobil ukurannya nggak terlalu besar, tapi ternyata di dalamnya lega loh, karena kaki saya juga masih muat nyaman duduk di bagian belakangnya. Terus juga di bagian belakang ini ada blower AC juga yang menghembuskan anginnya ke bagian belakang, angin AC. Terus juga ada slot USB dan Type-C, ada colokan tipe AC yang bisa untuk mengisi daya gadget-gadget konsonan mesin. Terus juga ini ada lighter ya, colokan lighter. Jadi mobil ini bener-bener ngedukung aktivitas kita sehari-hari deh pokoknya. Jadi udah dilengkapi dengan banyak port untuk pengisian daya gadget. Jadi pastinya bakal memudahkan kita, apalagi nggak perlu rebutan nih. Di bagian depan sama di bagian belakang udah disediakan masing-masing port pengisian. Jadi untuk yang di belakang bisa ngisi dengan nyaman, yang di depan juga ngisi gadgetnya, dayanya bisa juga dengan nyaman. Nah, di belakang sini juga masih ada lagi untuk port pengisian daya listrik. Jadi banyak banget sih sebenarnya, terbilang banyak untuk ukuran sebuah mobil. Nah, di bagian belakang juga terlihat menarik karena desainnya itu nggak aneh-aneh ya, ibaratnya kayak semua terbentuk dengan proporsional. Jadi dari roof spoilernya, terus juga ini ada aksen aluminiumnya, terus lampunya juga sekarang makin mewah karena telah dilengkapi dengan teknologi LED. Jadi kalau waktu malam itu nyalanya bagus banget, mewah banget. Nah, di belakang sini pintu bagasinya juga sudah elektrik, jadi kita tinggal pencet aja, dia sudah terbuka secara otomatis. Selain dibuka langsung di bagasinya, untuk
pengaturan pembukaannya juga bisa di atas deket tombol sunroof tadi itu di bagian depan. Dan seperti yang saya bilang, sistem audio dari Jeep Compass ini udah dilengkapi dengan sistem dari Alpine. Ada beberapa buah speaker termasuk subwoofer. Ini subwoofernya ada di belakang sini. Jadi bakal ngasilin suara bass atau low yang optimal banget nih, karena penempatannya juga nggak mengganggu fungsi dari bagasi ini. Jadi kalau mau naruh barang masih terasa lega. Dan kita coba lihat yuk di dalam sini ada apa ya. Oh, ternyata masih menyediakan ban cadangan yang ukurannya sama ban yang dipakai yang sedang digunakan. Oh, ini ada buat towingnya dan ada beberapa perkakas lain. Siap. Oh ya, satu lagi nih yang unik dari mobil ini, biasanya kan kalau bagasi elektrik tombolnya ada di sini. Nah, kalau yang di Jeep Compass ini ada di bagian sini kiri nih. Jadi jangan salah ya untuk mengaktifkan dari pintu elektriknya ini. Nah, sekarang kita lihat dapur pacunya yuk, atau mesinnya yuk, bagian yang salah satu paling penting dari mobil ini. Nah, Jeep Compass ini dibekali dengan mesin 1400 cc turbo 4 silinder yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 143 horsepower dan juga torsinya mencapai 250 Nm. Jadi ini sebenarnya tenaganya cukup besar ya untuk mobil dengan kapasitas 1400 cc. Nah, torsinya apalagi sampai 250 Nm. Nah, kalau untuk performanya seperti apa, nanti bakal kita coba langsung kendarai aja yuk, biar nggak penasaran. Seperti di channel YouTube Sound and Mesin yang lainnya, kalau kita lagi nge-review mobil, kita juga bakal memberikan referensi mengenai modifikasinya yang ringan nggak berat. Jadi kita bakal ngasih referensi untuk penggantian velg, karena velg ini bagian yang paling umum untuk dimodifikasi oleh pengguna mobil. Jadi velg apa yang kira-kira cocok untuk digunakan di Jeep Compass ini, nanti kita bakal tanya langsung ke ahlinya. Sekarang kita mau coba Jeep Compass ini ke agak menuju bukit-bukit. Jadi kita lagi di daerah Megamendung. Nanti kita bakal ke suatu tempat camping ground di atas sana, di atas Hambalang dekat Megamendung juga sih. Jalurnya mirip-mirip. Terus kita tadi sempet lewat jalan berbatu, terus juga ada lumpur-lumpurnya sedikit yang nggak dalam, masih normal. Tapi jalan batu-batunya itu waktu kita lewatin pakai Jeep Compass ini terasa itu suspensinya masih nyaman ya. Jadi memang kalau di jalan tol tiba-tiba kena trek bumpy itu atau lubang yang dalam kecepatan tinggi terasa hentakannya keras. Tapi pas tadi kita pelan di lewat jalan berbatu itu malah redaman suspensinya tuh nyaman gitu, enak. Jadi nggak terlalu lembut juga nggak terlalu keras, pas settingannya. Oke banget deh ini mobil. Terus juga tadi pas kita lagi lewat tanjakan yang cukup terjal, saya oper ke mode manual transmisinya, gigi 1 itu juga nanjaknya enak aja, gampang aja. Jadi tenaganya tuh langsung tersalur tuh pedal gas diinjak. Dan oh ya, kawan soal mesin, jadi Jeep Compass ini tadi mesinnya 1400 cc turbo. Tenaga dari mesin tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi 7 percepatan otomatis, udah dual clutch juga gearboxnya. Jadi transmisinya itu enak banget, bisa nyalurin tenaganya dengan baik ke roda dari mesin. Dan tadi kita udah coba di jalan tol, terus juga kemarin-kemarin saya sempat lewat jalur macet-macet di dalam kota. Itu konsumsi bahan bakarnya juga terbilang efisien ya.
rata-rata tuh kalau untuk di jalur macet di dalam kota kemarin nembus 110. Nah, pas ini tadi kita dari Jakarta ke Puncak, Di depan ada mobil arah berlawanan. konsumsi bahan bakarnya nembus 110. Nah, tadi kita dari Jakarta ke Megamendung lewat jalan tol itu konsumsi bahan bakarnya bisa 113. Tadi sempat agak sedikit tersendat sih di tol Jagorawi, tapi kalau feeling saya kalau jalanan lancar terus juga jaraknya lebih jauh lagi itu harusnya lebih irit lagi sih bahan bakarnya. Tapi oke lah, untuk secara keseluruhan konsumsi bakarnya terbilang efisien, oke banget deh. Nah, kawan Sound Mesin, sekarang saya sudah sampai di camping groundnya di daerah Megamendung. Udaranya sejuk banget, seger, dan ini sekitar jam 5 sore udah mulai agak dingin. Kawan Sound Mesin bisa lihat pemandangannya bagus banget, hutan-hutan, pohon-pohon besar. Dan ini saya bawa Jeep Compass ke habitat yang satunya lagi. Habitat satunya kan di daerah perkotaan, sekarang saya bawa ke alam terbuka. Dan ini tadi sudah terbukti handal sekali waktu saya lewatin tanjakan dan juga agak jalan bergelombang. Apalagi treknya tadi habis hujan dan rada licin, tapi alhamdulillah Jeep Compass ini dapat berhasil sampai ke tujuan ini. Kesimpulannya, Jeep Compass ini menjadi sebuah SUV kompak yang nyaman untuk dikendarai di dalam perkotaan maupun di alam terbuka. Jadi dengan harga 699 juta off the road, mobil ini layak untuk dimiliki. Nah, demikian video kita kali ini, kawan Sound Mesin. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat menjadi inspirasi buat kawan Sound Mesin semua. Terima kasih, bye.